Adik pun. Wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Asri Bapak Sordio beserta dewan guru, dan yang saya hormati Ketua KUA atau diwakili oleh Bapak Miswasto Sarjana Tafis STH ya, STH yang saya hormati, dan yang saya hormati pengawas pendidikan agama Islam Ibu Sri Nani, sarjana pendidikan master pendidikan yang saya hormati, dan yang saya hormati ketua komite atau yang mewakili yang saya hormati, dan yang saya banggakan adik-adik sekalian, khususnya adik-adik kelas 1 sampai di kelas 6 ya. Mana yang kelas 1? Oh, yang besar itu kelas 1. Ya. Yang kelas 2? Yuk berdiri. Mana yang kelas 2? Ya, silakan duduk. Yang kelas 3? Oh, banyak ya. Hadir semua ya. Yang kelas 4? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Yang kelas 5? Oh. Ya, yang kelas 6? Nah, ya, terima kasih. Silakan duduk. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di dalam kelas dalam keadaan sehat tanpa ada suatu hal apapun. Sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul di aula sekolah dalam rangka apa ini? Tahunnya tahun berapa? Berapa? Kalau Islamnya, tahun Islam? Jangan dilihat. Berapa? 1445 Hijriah. Ya, jadi ini yang ke 1445 Hijriah. Jadi adik-adik sekalian pasti kalau belajar agama Islam pasti kan tahu Nabi Muhammad ini lahirnya tahun berapa, ya kan? Terus dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW ini apa tujuan beliau selama beliau hidup, apa yang beliau bawa untuk kita? Pastinya anak-anak yang mulia. Jadi adik-adik sekalian ini kalau ketemu sama orang tuanya ini sering salam nggak? Cium tangan nggak? Ya, jadi gini, namanya kita Nabi Muhammad ini mengajarkan salah satunya kita harus menghormati yang lebih tua, khususnya untuk orang tua ya. Jangan nanti kalau bapak ibunya di rumah
nyuruh adik-adik sekolah suruh belajar ada nggak mau ataupun marah, biasanya begitu. Jadi kalau mau jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, sesama manusia, kita harus banyak-banyak belajar. Pak Miswanto tadi kata Pak Kepala Sekolah, Pak Miswanto ini salah satu alumni, salah satu lulusan dari SDN 1 Gedung Asri. Terus ada yang namanya Pak Ferli. Pak Ferli ini juga lulusan dari SDN 1 Gedung Asri. Saya sendiri, siapa nama saya? Saya Pak Jerry Santama. Bapak juga lulusan dari sini, dari SDN 1 Gedung Asri. Iya. Jadi bahwasannya kita yang sekolah di SDN Gedung Asri ini banyak lulusan dari sini ini, insya Allah jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jadi kalau sekolah harus benar-benar ya, belajar jam 6, jam sebelum maghrib kita sholat, setelah sholat kita belajar, jangan dulu nonton TV ya. Nah, terus ini pesan Bapak untuk adik-adik sekalian. Siapa yang sering main layang-layang? Nah, karena sekarang ini lagi musim layang-layang. Jadi kalau main layang-layang ini jangan di jalan ya. Ini pasti sering main layang-layang di jalan ya? Enggak, Pak. Enggak. Enggak boleh. Boleh main layang-layang tapi jangan main di jalan. Mainnya di lapangan ya. Kan di Surakarta itu ada lapangan. Di Selok ini juga ada lapangan. Jadi nggak mengganggu orang yang lewat ya. Jadi kalau mau main layang-layang, mainnya di lapangan, jangan di jalan. Paham? Apa coba? Apa? Nah ya, kan ada motor lewat, ini kan bahaya ya. Terus kalau naik motor jangan ngebut. Siapa yang sering naik motor ngebut? Waduh, mau jadi pembalap tuh. Jangan kebut ya, ada sekalian. Apalagi jalan kita ini kan belum halus. Nah, takutnya jatuh. Jadi jangan kebut kalau naik motor ya. Pelan-pelan. Lomba layangan. Ya, nanti kita adakan lomba layang-layang. Apa? Hadiahnya sepeda listrik. Tambah kurus bapaknya nanti. Ya nanti kita adakan lomba layang-layang. Tapi kalau misalnya mainnya di jalan, nggak boleh ikut lomba. Ya, nanti diadakan. Ya. Lombanya dia di lapangan. Nanti kita adakan lombanya di lapangan. Bapaknya juga boleh ikut. Bapaknya juga boleh. Adik-adiknya yang main layang-layang juga boleh. Pak gurunya juga boleh. Pak gurunya ini banyak ini layang-layangnya. Diminta satu boleh. Nah, jadi pesan Bapak, kalau mau ikut lomba jangan main layang-layang di jalan. Ya, jadi kalau Bapak tahu adik-adik ini ada yang main di pinggir jalan, nggak boleh ikut lomba.
Kalau mau main layang-layang di lapangan ya. Tarik lagi. Jadi pinggir jalan bahaya. Tarik dari dulu. Ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau Bapak ada kesalahan baik dari ucapan atau perilaku, Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah makan sih kamu orang? Belum waktunya makan. Pak, kayak sing Hendra ngono sapa, Pak? Ya berarti ngene Hendra. Ini 50 meter kok. 50 meter. Ini tambah aku turah. Enggak nama. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD 1 Kedunasri beserta besarnya yang saya hormati, kepada Bapak Ustadz Asmanto dari Kabupaten Tangerang Haji yang saya hormati, juga kepada Bapak Kepala Kampung beserta stafnya dan penasihat yang saya hormati, kepada semua yang hadir, khusus kepada anak-anak sekalian yang ibu sayangi, ibu banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmatnya, berkahnya dan ridhonya, sehingga pada hari yang sangat berbahagia ini kita semua dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka Maulid Nabi, mendapatkan manfaat maslahat dunia wal akhirah. Allahumma amin. Tak lupa sholawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan sholawatnya kelak yang amin. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, ibu banggakan, wah, memang lumayan, namanya muridnya juga cukup banyak. Laporan tadi Pak Lurah, gurunya setiap pulang bersekolah minum debrek. Bisa dibayangkan Pak Lurah, wah, sekian ratus anak dalam satu kelas mungkin sekitar 20 sampai 30, luar biasa. Rata-rata itu saya dapat menerima keluhan dewan guru itu Pak. Waduh, setiap pulang sekolah dia harus istirahat ekstra, pokoknya jangan diganggu Pak. Makanya kalau ibunya pulang dari sekolah sampai kerja tuh biarkan saja dulu, nggak usah tanya macam-macam, nanti pasti muncul demik-demiknya. Masih dalam keadaan sampai emosi di sekolah habis ngajar anak seperti ini memang cukup menguras waktu, tenaga, pikiran, luar biasa. Itulah mulianya seorang guru yang luar biasa hebat perjuangannya. Anak-anakku sekalian, mana suaranya kelas 1 ini? Kelas 1 mana ini? Bisa berapa? Kelas 1 ya? Oh iya, dokter ini. Kelas 1 ini kelas berapa ini? Oh, udah kelas 2 ya? Iya, baiklah. Oh,
Bapak Ibu sekalian nanti ya di penjelasan. Pertama saya ucapkan terima kasih atas terlaksananya acara peringatan Maulid Nabi ini di sekolah ini yang sudah sepertinya sudah berulang kali setiap peringatan hari-hari besar Islam di Asri ini selalu memperingati. Terkadang saya bisa hadir, terkadang tidak. Pas hari ini kebetulan saya ada jadwal penunggalan tapi saya cancel untuk hadir di sini. Anak-anak diam sebentar ya, nanti aku kasih ujian loh yang anteng. Ya, anteng ya. Kalau anteng itu memang jadi anak yang pintar ya. Jadi alhamdulillah acara peringatan Maulid Nabi di sekolah bisa terlaksana berkat kerjasama. Pertama jelas dari Dewan Guru Agama. Guru agamanya harus yang pertama memberikan inisiatif, ide bahwa ini sudah masuk peringatan Hari Besar Islam untuk bisa melaksanakan laporan ke kepala sekolahnya, buat proposal, kemudian kepala sekolah kalau memang itu bagus pasti di ACC dan didukung oleh Dewan Guru semua. Saya harap hal ini bisa berlanjut Pak ya, bisa berlanjut terus ke depan. Kalau bisa lebih ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang mengarah ke agamaan dan membentuk karakter anak. Seperti acara seperti ini anak-anak berarti paham, tahu. Kalau sekedar diikutkan di kampung ya bagus, tapi lebih bagus lagi di kampung ikut, di sini pun diadakan secara mandiri. Ya. Kemudian anak-anak sekalian bisa juga ditambah dengan kegiatan lomba-lomba. Kemarin ada lomba enggak? Ada lomba ya. Coba anak-anak ini kalau sehabis pulang sekolah itu ngaji apa enggak sorenya? Ngaji ya. Siapa yang enggak ngaji sepulang dari sekolah sore atau malamnya? Ada yang enggak ngaji? Ada yang enggak ngaji? Hah? Enggak ngaji ya? Tak kowong ya? Enggak ngaji le? Ngaji enggak le? Sore ngaji enggak le? Ngaji ya? Ngaji, yang itu tanyakan ngaji. Yang enggak ngaji ada enggak? Sing ora ngaji dari sekolah. Ngaji semua ya? Sudah sholat 5 waktu? Sudah? Sudah semua ya? Siapa yang sholat 5 waktunya sudah tertib enggak bolong-bolong? Oh, banyak. Sholat 5 waktu bolong-bolong ya? Alhamdulillah kalau enggak bolong ya. Usahakan anak-anak sekolahnya rajin, pulang sekolah juga dilanjutkan dengan mengaji, baik itu di pondok atau mungkin di masjid juga ada tempat mengaji, atau mungkin juga di musola atau mungkin juga di rumah ada TPA monggo silahkan. Yang penting anak-anak harus ngaji, jangan sampai habis sekolah kemudian nggak ada kegiatan layanan dari jam 2 sampai sore ya. Tadi kata Pak Lurah mau diadakan lomba layanan, boleh tapi harus tahu waktu ya, buat dari pulang sekolah ke layanan sampai sore ya. Ayolah coba kalian tiap hari sudah belajar ilmu agama ya. Coba kelas 1 mana yang kelas 1 ya itu? Kacung. Kelas 1 coba. Ya. Ligahan. Kelas berapa? Kelas berapa ya? Oh, banyak kelas 1 ya. Pengen lihat. Pengen tahu namanya
Dulunya kalah, pakainya dia pakai nama. Dina Dini mana? Oh, Dina Dini. Aku tinggal sendiri. Aku paling tinggal. Ada awo. Berarti ngono ku palung ya lagi. Awowi. Mina ada awowi. Awi lho, awi. Itu kucing. Ada kucing. Ayah, kucing apa? Ada kucing ada dewa nek ae. Oh, oke. Ini boleh jadi. Kalian bisa baca apa nih? Yang kalian bisa baca? Aku masih doa makan dulu. Udah makanya saya ingatin loh. Aku udah lama. Iya, lama. Kira bakal lepas sama
Sama. Terima kasih anak-anak. Sebenarnya saya masih bawa ada beberapa bulan waktunya yang agak memungkinkan itu mengadakan saya bisa disambung kembali. Saya harapkan anak-anak pokoknya semangat belajarnya ya. Sekolahnya yang rajin. Jangan suka bolos. Siapa yang sering bolos? Dan sering bolos. Sekolahnya yang rajin, kemudian ngajinya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai tidak ngaji, rugi dari nanti. Kalau sudah bisa, nggak bisa apa-apa nanti rugi. Ya, itu aja anak-anak ya. Terima kasih atas segala waktunya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kurangnya, dan di sini saya ucapkan sekali lagi semangat untuk semua Dewan Guru, semoga tetap selalu sehat walafiat, jangan dipikir terlalu sampai stres, nanti darahnya naik terus ya. Mudah-mudahan sehat, semangat dalam mengajar anak-anak, semoga Allah berikan kesabaran, kekuatan, kesabaran. Anak-anak semoga sukses untuk cita-citanya ya. Kurang lebih demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang bertakwa yang dapat menerima pelajaran. Berkenaan dengan ayat tersebut, Ustaz Ridwan Saleh hari ini menyampaikan tapi lucu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarjio yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kampung Dodong Asri, Bapak Jerry Santama S, Sarjana Hukum saya hormati, kepada Ibu Surinani SPD MPD selaku pengawas pendidikan agama Islam Kecamatan Bawah Haji saya hormati, kepada guru-guru SDN 01 Dodong Asri yang saya hormati, kepada adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua bisa menghadiri acara Maulid Nabi di SDN 01 Dodong Asri. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya telah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kepada ibu-ibu Dewan Guru yang saya hormati, sebelum saya mengisi atau tutup, mohon izin kepada ibu-ibu semua, karena di sini adalah guru-guru saya dahulu, kayak Bu Prin,
Bu Sumarni, Pak Sarjio, Pak Buyuna, semua yang ada di sini itu adalah semua itu adalah guru saya dulu waktu SD. Saya dulu SD di sini yaitu keluaran tahun 2002. Itu saya keluar dari SD sini. Alhamdulillah sekarang sudah berubah SD-nya, sudah bagus, sudah baik. Alhamdulillah. Jadi mohon izin ibu-ibu, guru-guru semuanya. Mungkin yang pertama yang saya sampaikan, yang pertama tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, alumni SD sini itu banyak yang menjadi. Contohnya kayak Bapak Asep itu ada dulu alumni sini satu kelas dengan saya, itu satu kelas. Bapak Asep itu satu kelas. Itu sekarang menjadi guru ataupun diangkat sudah menjadi P3K. Itu yang pertama. Terus mungkin selanjutnya adik-adik semuanya, sekarang ini acara apa adik-adik? Arti maulid apa? Arti maulid apa? Artinya apa? Maulid yaitu memperingati lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya adik-adik semua ini ketika ulang tahun kelahiran diulang tahun apa enggak? Diulang tahun apa enggak? Hah? Diulang tahunin apa enggak sama orang tuanya? Mungkin ada yang diulang tahunin, mungkin ada yang tidak, ya kan? Tujuannya apa memperingati? Yaitu supaya kita ingat bahwa kita dulu di tanggal sekian, bulan sekian, kita dilahirkan ke dunia ini. Contohnya seperti yang kita saksikan sekarang Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah atau tahun Indonesia. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di dunia ini, ke dunia ini yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nama orang tua, nama bapaknya Nabi Muhammad siapa? Nama ibu, nama bapaknya Nabi Muhammad siapa? Namanya adalah Abdullah. Itu adalah bapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bapak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibunya Siti Aminah, itu adalah ibu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya Abdul Muthalib, itu kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di dunia ini, itu yaitu orang tuanya itu adalah Abdullah dan ibunya adalah Siti Aminah. Itu adalah kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad ketika masih di kandungan, bapaknya yang bernama Abdullah itu meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir itu sudah yatim, tidak mempunyai bapak. Jadi makanya Rasulullah SAW itu senang melindungi anak-anak yatim. Jadi selanjutnya dari judul sini meneladani akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku. Selanjutnya, jadi adik-adik semua, bagaimana caranya kita yang sekarang
sekolah sudah enak, sekolah bisa menjadi apa yang kita inginkan. Kuncinya sama adik-adik semua. Yang kelas 6 mana? Yang kelas 6? Yang kelas 6. Kelas 6 sebentar lagi akan selesai dari sekolah SD, akan menuju SMP, MTS ataupun yang lainnya, ataupun banyak sekolahan yang ada di lingkungan kita. Ada MTS, ada SMP, itu silahkan mau kemana pun silahkan. Kalau sekolah itu tidak harus di sini yang bagus, silahkan, tergantung adik-adik. Kalau di sekolahan mungkin yang ada gratisan itu ada adik-adik. Kalau adik-adik tadi yang mungkin sudah selesai juz atau 30 juz, coba hafalkan juz amma. Kalau hafal juz amma di MTS Ilmu Iman gratis, tidak bayar. Itu. Kalau saya dulu pernah menghafal saya dulu hafal di kelas 3 MTS, tidak bayar sekolahnya, itu baru Pak Asep dulu. Tapi alhamdulillah yang hafal hanya saya. Terus kalau pengen melanjut lagi, jadi gini ya Dede. Kalau kita hafal Al-Quran ya, khususnya di 30 juz, itu banyak sekolahan yang gratis, bahkan kita dikasih uang. Mau? Jangan kok orang tua kurang duit umpamane. Oh, orang tua aku kurang duit bapak, aku kurang duit mama seumpamane. Bisa. Kalau mau sekolah, yang penting adik-adik semua itu harus rajin sekolah. Rajin sekolah, ya rajin ngaji. Jadi harus seimbang adik-adik semuanya. Halo, adik-adik semua. Halo, halo, halo. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Jadi adik-adik semua, biarlah belajar apapun silahkan adik-adik. Mau ngaji, sekolahnya yang tekun, yang pinter. Terus habis itu ya pulang sekolah istirahat, sore ngaji. Ngajinya terserah mau di mana, mau di TPA, mau di tempatnya siapa, mau di tempatnya orang, ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting ngaji, ya adik, biar sekolahnya pinter, biar sekolahnya itu dapat juara, ya kan? Kalau dapat juara kan nanti dapat hadiah, mungkin sama orang tuanya. Oh adik-adik, nanti kalau juara dikasih sama dibeliin apa, seperti itu. Jadi belajar yang rajin. Terus yang selanjutnya Nabi Muhammad SAW ketika sudah yatim piatu, bahkan ketika diangkat, Nabi Muhammad dulu juga nggak bisa apa-apa lah ya. Ketika dibelajarin oleh malaikat Jibril, suruh baca Iqra, bacalah. Jadi seringlah ketika sekolah, pulang sekolah adik-adik di rumah dibuka lagi bukunya, dibaca bukunya, biar pinter. Nabi Muhammad walaupun Nabi tetap belajar. Belajar itu wajib dari lahir sampai liang lahat ataupun sampai liang kubur, itu wajib. Jadi harus belajar terus. Jadi jangan terus nanti habis SD ataupun SMP selesai. Kalau adik-adik ada kemauan, insya Allah ada jalannya, pasti ada jalannya. Terus yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW ketika berteman ya, itu tidak memilih-milih. Contohnya mungkin di SDN Gedung Asri ini ada agama selain Islam kan ada, ya kan? Ada kan? Di sekolah ini bukan hanya orang Islam aja, tapi ada saudara-saudara kita yaitu orang Kristen, ada kan? Jadi
Nabi Muhammad SAW saja ketika dibenci, ketika dilemparin tinja ataupun tai sama orang Nasrani, Nabi Muhammad tetap baik. Jadi, halo, adek, halo. Jadi, ketika ada temennya yang non Muslim ataupun orang Kristen, tetap harus berteman. Jangan nggak berteman, harus saling sayang menyayangi. Itu sama-sama kok, itu ciptaan Allah. Jadi sama ya. Jadi sama-sama ciptaan Allah, cuma bedanya adek ini terlahir, kita ini terlahir dari ibu kita yang Islam, sedangkan teman kita itu yang terlahir dari ibu yang Kristen. Jadi harus saling menghormati. Kalau mau main ke rumahnya ya nggak apa-apa deh. Kalau main ke rumahnya orang Kristen ya nggak apa-apa, silakan. Namanya main nggak apa-apa, diperbolehkan, disilakan. Jadi jangan membedakan. Bahkan di sini kan ada guru-gurunya kan, yang Islam kan ada Bu Tuti. Itu sama aja. Kita harus saling apa? Saling menghormati. Jadi biar teman kita itu nggak merasa, oh saya di SD sini nggak ada teman karena saya agamanya Kristen semuanya. Itu jangan. Semua itu sama adik-adik. Jadi harus saling menghargai, ya diajak main bersama-sama ya. Jadi jangan disingkirin, oh sana main sedikit, jangan. Harus saling apa? Menghormati kepada semua teman tanpa memandang agama, saling menghargai ya. Jadi itu. Terus yang selanjutnya akhlak Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya ketika menyapa ataupun salaman. Nah ini banyak adik-adik semua ketika bersalaman, kalau lebaran ataupun ketemu sama gurunya ataupun sama yang lebih tua, kadang-kadang nggak cium tangan. Pada cium tangan nggak ini kalau salaman? Hah? Ciuman nggak? Cium tangan nggak? Kalau salaman, jangan hanya ketika silaturahmi ada lebaran, umpamanya ke tempat gurunya dia cium tangan, ke tempat orang lain dia harus cium tangan. Jadi yang kecil itu ya cium tangan ke yang besar. Umpamanya ada yang kelas 6 juga apa cium tangan, belajar cium tangan ke kakak kelasnya, itu nggak apa-apa. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan, biasanya kan adik-adik itu salaman cung ya kan, tidak mencium tangannya. Kita sekarang ubah, nanti diperhatikan mungkin ibu guru bapak gurunya ketika lebaran ataupun ketemu dimanapun, ketika anak-anak tidak mencium tangan dibilangin harus cium tangan kepada siapapun yang lebih tua. Jangan adik-adik seumpamanya ibaratnya nanti ilmunya sudah tinggi, ibaratnya sudah menjadi pejabat, tetap guru itu tidak ada namanya bekas guru, itu tidak. Guru ya tetap guru ya ibaratnya. Jadi adik-adik sampai kapanpun itu harus saling menghormati kepada yang lebih tua. Ini kelas berapa? Kelas berapa? Hah? Kelas 5. Ini kelas 2 ya, kelas 2. Nah, coba ke depan. Coba ke depan. Yuk, nanti. Ya, ke depan.
Ke depan aja, enggak di apa-apain enggak. Kelas berapa? Hah? Satu aja. Ini cuma mau mempraktekkan aja ya. Cuma salaman aja, praktek salaman ya. Ya, masuk. Nah, sini deh. Ini kelas. Nah, tadi dulu deh. Nah, coba praktekkan apa bersalaman. Coba praktekkan salaman. Nah, jadi ketika yang lebih tua, ini kan lebih tua nih daripada yang ini, jadi harus cium tangan. Itu akhlak. Jadi semuanya kelas 1 dengan kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu ya harus cium tangan, nggak apa-apa, harus cium tangan, itu akhlak. Jadi biar kita itu terbiasa ketika nanti silaturahmi, seumpamanya adik-adik main, ada bapaknya main ke mana, ya sudah terbiasa. Tetapi kalau adik-adik itu tidak terbiasa, biasanya cuma kayak gini, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Jadi diperhatikan untuk masalah berjabat tangan kepada yang lebih tua. Terus yang selanjutnya menghormati kedua orang tua, ya. Halo. Terus yang selanjutnya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi tentang apa? Tentang apa yang pertama tadi? Tentang akhlak Nabi. Ayo. Halo. Masih semangat? Sudah lapar? Ya? Sudah lapar? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi selesai. Jadi yang selanjutnya menghormati orang tua. Adik-adik semua, ketika disuruh orang tuanya, jangan bilang itu sudah berdosa. Jadi seumpamanya beliin terasi di warung, itu aja sudah bilang itu sudah berdosa, ya. Jadi ketika adik-adik lagi main, lagi apa, orang tuanya manggil, langsung datengin. Ada apa mak? Ada apa bu? Ada apa? Mami seumpamanya. Datengin dulu. Suruh apa? Jadi harus kita jangan sampai ibarat sama orang tua kan disuruh nggak mau dengan alasan ini. Kita belajar. Jadi saling menghormati ataupun kita sama ibu kita, sama orang tua, kasihan sama ibu kita yang sudah melahirkan kita. Nih sekarang lagi bontot ini yang nyiapkan siapa kalau bukan ibu kita, iya kan? Jadi yang menyiapkan ibu kita. Jadi kita harus menaati ataupun harus menyayangi orang tua kita. Coba lihat teman-teman kita yang nggak ada ibunya, coba, ataupun orang tuanya sudah tidak ada. Selagi orang tua kita ada, kita harus menyayangi orang tua kita biar kita disayang. Kalau kita sama orang tua enak, insya Allah nanti kehidupan kita selanjutnya ataupun cita-cita bisa terlaksana. Cita-citanya TNI, jadi harus belajar yang giat. Cita-cita boleh, silakan. Mau jadi presiden itu boleh. Pak Presiden Jokowi itu orang biasa, bukan anaknya pejabat, bukan anaknya bukan. Tapi anaknya jadi presiden bisa. Diberi saya orang biasa, kalau tua saya, bapak saya orang biasa, tapi bisa. Yang penting ada apa? Ada kemauan.
Yang penting ada kemauan. Cita-citanya silakan. Adik-adik mau setinggi apa? Iya monggo, silakan. Nah, ya, jadi mau jadi ustaz, mau jadi kiai, mau jadi guru, ya silakan. Kalau ibu guru, ya ibaratnya ibu guru SD itu pasti harus sangat bersabar. Hadapi adik-adik semua, mungkin satu kelasnya, ya kan. Jadi yang tadi yang diperhatikan mengenai tentang menghormati kedua orang tua, karena surganya itu surga ada di telapak kaki ibu. Jadi surganya kita kalau kita mau sukses, kalau kita mau bahagia itu harus menghormati ataupun menyayangi ibu kita ataupun orang tua kita. Kalau kita mau sukses, kalau nggak mau sukses ya sudah. Kalau mau anak durhaka seperti apa? Kalau anak durhaka itu seperti maling udang, itu kan anak durhaka. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja kepada orang tuanya, karena Nabi Muhammad ketika sudah lahir umur berapa bulan itu ibunya meninggal dunia. Jadi yatim piatu atau selanjutnya Nabi Muhammad adalah anak yatim piatu. Jadi adik-adik semua di sini yang mungkin yang masih lengkap, bersyukur masih punya orang tua, masih punya bapak ibu yang selalu mempelajari, ya kan. Di rumah pada belajar gak ini? Belajar gak di rumah? Hah? Gimana mau pinter kalau di rumah nggak belajar? Ya di rumah harus belajar. Ya belajar di sekolah belajar, yang ngajarin ibu guru, bapak guru ya di sekolahan. Kalau di rumah ya ibu ataupun bapaknya. Yuk semua kita baca sholawat Nabi biar kita nanti di akhirat mendapat syafaat beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kalau yang pengen pendek sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu aja nggak apa-apa, sudah cukup. Kalau mau yang panjang ya panjang, kalau mau yang pendek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena apa? Kalau kita memperbanyak sholawat, insya Allah nanti kelak di hari kiamat kita akan mendapat syafaat beliau. Bahkan di Al-Quran para malaikat pun bersolawat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah beserta malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sudah pasti masuk surga. Kita mau surga apa enggak? Pengen masuk surga apa enggak? Hah? Pengen masuk surga apa enggak?
Kalau pengen masuk surga, sholat lima waktunya ya harus sholat, baca sholawat, terus sama orang tua jangan melawan. Walaupun adik-adik seumpamanya sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca sholawatnya setiap hari, tapi sama orang tuanya melawan, sia-sia sholatnya, puasanya, ibaratnya sholawat sia-sia. Jadi harus menghormati orang tuanya. Jadi biar adik-adik semua itu biar terbiasa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap hari berapa kali? Mau 10 kali, mau 3 kali, mau 2 kali, monggo terserah. Gimana bunyinya sholawatnya? Ayo gimana baca sholawatnya yang pendek? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Coba ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi baca mau tidur ataupun mau ujian. Nah ini khusus buat adik-adik yang kelas 6 ya. Yang kelas 6 ketika nanti ujian ya, saran saya ketika mau mengerjakan, mau memilih ABC, baca sholawat Nabi. Insya Allah nilainya akan bagus. Ketika saya ujian ataupun tes, ibaratnya yang saya baca itu hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya klik khususnya yang kelas 6 karena sebentar lagi kelas 6 akan ujian, ya kan? Akan menentukan lulus atau tidaknya di sekolah SD ini. Jadi baca sholawat Nabi, insya Allah nilainya akan menguatkan, akan lulus ya. Jadi untuk adik-adik yang kelas 6 saya ingatkan perbanyak sholawat ketika nanti ujian, di dalam hati aja nggak apa-apa. Gimana tadi bunyinya sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau dibaca berapa kali silakan. Mau habis sholat mau dibaca 3 kali ya nggak apa-apa. Mau dibaca 4 kali ya nggak apa-apa. Silakan. Mau dibaca berapa kali itu adik-adik yang bisa menentukan. Itu jadi harus tetap semangat, harus belajar yang rajin, harus ngaji, harus saling menyayangi kepada teman-temannya. Selain agama non-Islam, ya harus saling menghargai. Biar orang yang sekolah di sini non-Islam itu tidak terpikir ataupun biar ada temannya. Jadi adik-adik semuanya ini di Maulid Nabi biar kita mengingat kembali pada tanggal 12 Rabiul Awal dahulu telah lahir manusia yang sangat sempurna, yang sangat menjadi penentu nanti umat Islam di hari kiamat. Karena yang bisa nanti di hari kiamat, yang bisa menjadi penolong itu Nabi siapa? Halo. Nanti di hari kiamat yang bisa menjadi penolong ataupun yang bisa menolong kita itu Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi lain nggak bisa? Contohnya Nabi Ibrahim itu tidak bisa. Itu kenapa? Anaknya pun atau bapaknya pun menyembah berhala, ya kan? Jadi tidak bisa. Hanya nanti di akhirat itu hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Kita minta ditolong, kita minta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW nanti di hari kiamat. Khususnya apa? Ya kita harus perbanyak sholawat Nabi. Gak bayar, gak sholawat itu gak bayar, gratis.
bayar atau enggak? Gratis kan? Gratis. Kalau semuanya main game gratis enggak? Gratis enggak? Jadi kalau kita mau seumpamanya mau surga gratis, tapi kalau kita ibaratnya mau yang duniawi itu bayar, ya kan? Main game seumpamanya, ya kan? Main game apalagi yang pernah pakai yang minuman ataupun apa itu ketika seseorang ulama itu mengatakan bahwa orang masuk surga itu banyak yang gratis. Tapi ketika orang masuk neraka itu butuh uang, ya kan? Jadi main game, dikurangin gamenya. Supaya yang sekarang sering main game, dikurangin, ya. Banyak kan? Yang main game? Hah? Banyak kan main game di sini? Ataupun yang main PS, bayar kan? Ya kan? Bayar. Kalau baca sholawat gak bayar, sholat gak bayar, ya kan? Kalau ngaji bayar gak? Ya kan? Ngaji aja gratis coba, ya kan? Ngaji gratis, coba sholat gratis. Kalau adik-adik main game bayar, seumpamanya main PS bayar, ya kan? Ya lebih baik yang gratis, uangnya ditabung biar kita mempunyai tabungan. Terus sama teman-teman yang terakhir, sama temannya jangan pelit, ya. Sama temennya itu jangan pelit. Kalau kita mempunyai 2 permen, ya. Halo adik-adik, bentar lagi ya. Jadi yang terakhir, kalau kita jangan pelit kepada teman kita. Kita seumpamanya mempunyai permen 2, ya kan? Kita kasih ke teman kita, nggak apa-apa. Nanti kalau kita pelit, nanti pasti dipelitin teman yang lain, ya kan? Jadi kalau kita mempunyai sesuatu permen ataupun makanan, ya kan? Kita harus berbagi kepada teman yang lainnya. Jadi adik-adik semua tetap semangat, lihat yang depan. Pengen nggak kayak Bapak Sarjo? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen nggak kayak Bapak Sarjo di depan itu? Hah? Pengen nggak? Pengen? Pengen nggak? Kayak ibu-ibu ini yang di depan. Pengen nggak? Kalau pengen, ya belajar dulu sama Bapak Sarjo, Bapak Lurah Jerry, Bapak A, Bapak Okta, Bapak Kandek. Itu sama, ya sama kayak adik-adik semua. Ya dari SD, nggak langsung gede kayak gitu, enggak. Nah, dari SD belajar, dari SD, SMP, ataupun MTS, itu nanti terus pengen kuliah gratis sekarang ada. Kemarin waktu pengajian di pondok yang pembukaan takbir itu berangkat nggak adik-adik? Berangkat nggak? Nah itu kan kemarin ada. Jadi di pondok sini sekarang sudah ada kan yang hafal 30 juz gratis kuliah, ya kan? Di MTS, di Yayasan di Pondok Pesantren Rodatul Sholihin 5, yang di sekolah MA 5 juz gratis ziarah wali songo. Kalau 1 juz di MTS gratis SPP. Kalau yang 30 juz hafal gratis, tidak ada biaya sampai lulus kuliah. Tapi syaratnya harus hafal 30 juz. Nah, itu pengen nggak kuliah gratis? Pengen nggak? Pengen kuliah bayar atau pengen kuliah dibayar? Ayo, hah? Pengennya bayar atau dibayar? Ya harus yang rajin sekolahnya, bisa. Jadi kuliah itu dapat uang itu ada banyak,
mbak-mbaknya ataupun teman kakak-kakaknya itu ada. Jadi kuncinya itu harus rajin sekolah, harus rajin ngajinya, harus seimbang. Jadi sekolah, ngaji, sholatnya itu harus terus. Yang terakhir adab Nabi itu ketika menguap, ya. Adik-adik sering kan menguap kalau ngantuk, ya kan? Hah? Kalau menguap gimana? Mulutnya membuka kan? Kalau kita menguap, adab Nabi itu ditutup. Kalau kayak gini, ataupun kayak gini. Kalau kayak gini, ini ketika ada laut depannya bisa langsung kita tangkap. Jadi jangan sampai membuka lebar, takutnya ada lalat masuk, ya kan? Itu ada Nabi. Jadi ketika menguap ditutup mulutnya, jangan nggak ditutup, jangan ibaratnya dibuka lebar-lebar. Yang terakhir, sekali lagi pada adik-adik, adab berjalan di depan yang lebih tua. Jadi adik-adik berjalan di depan ibu guru ataupun bapak guru itu harus ibaratnya harus menunduk. Jangan kayak gini kalau jalan di depan gurunya, jangan, nggak boleh, ya. Kalau Nabi ketika jalan di depan yang lebih ini, dia menunduk. Jangan ibaratnya kok langsung ngomong lari atau lari, jangan, ya. Jadi harus menunduk pelan-pelan jalannya di depan gurunya. Itu mungkin saja pesan saya pada adik-adik semua. Ingat, belajarlah terus sampai mencapai cita-citanya. Apapun cita-citanya, insya Allah kalau kita berusaha, kalau kita mau, insya Allah cita-cita akan terwujud, ya. Allah itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Jadi Allah itu tidak akan merubah adik-adik semua, ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah adik-adik semua kecuali kalau adik-adik merubah sendiri. Bapak-bapak yang ada di depan, ibu-ibu ini yang ada di depan ini berubah dengan sendirinya dengan cara yaitu belajar yang jadinya sekarang itu kita harus belajar, ya. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada ibu guru, dewan guru, bapak saya, guru saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah. Seraya mengajarkan tangan dengan hidup dan alam. Kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan sebuah barokah. Doa yang akan diimami oleh Bapak Ustaz dari Setiawan SPD kepada beliau dan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdoa bisa dimulai dari itu depan daun sampai dan mari kita berdoa bersama, ya. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا الأولين والآخرين وسيدنا رسول الله وبارك على صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لله حمدا واسعا يا ربنا لك الحمد على وجه الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي بذلك الأجر والعافية وتقنا بذلك الحجاب وتطهرنا بذلك الخير وترفعنا بذلك درجات وتطهرنا بأسرارها من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير اللهم افتح علينا باب الرضا وافتح علينا باب الشرف وافتح علينا باب الخير وافتح علينا باب الرزق وافتح علينا باب الخير وافتح علينا باب الكرم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وذنوبنا شيخنا ومشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار عند شيخك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah. Akhirnya selesai sudah acara demi acara pada hari ini. Acara